عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para alim ulama, tuan-tuan guru, al-akhos panjenenganipun Bapak Kiai Khaironi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikam beserta seluruh
Majelis Guru Pondok Pesantren Nurul Hikam, yang kami muliakan Bapak Dai, Bapak Safawi, juga Ketua Ansor yaitu Bapak Kiai Nasid, juga yang saya hormati sahabat karib saya Ustadz Solihin, dan seluruh para ulama, para ustadz yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang selalu kami harapkan doanya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, kasih kepada Bapak Kiai Khaironi beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hikam yang sudi telah menghadirkan saya di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi. Perwujudan terima kasih saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pondok Pesantren Nurul Hikam ini menjadi lembaga yang akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas ilmu umumnya, juga cerdas ilmu agamanya, insya Allah bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dan semoga seluruh wali santri diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar sehingga bisa membiayai putra-putrinya mondok di pesantren Nurul Hikam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah biwasilati Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa biwasilati Syekh Ali bin Abdullah Baros bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelmaan pondok-pondok pesantren adalah dilahirkan dari pondok pesantrennya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok pesantrennya Nabi namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ahli emperan masjid Nabi. Ahli emperan masjid Nabi. Dahulu para sahabat itu kalau ngaji sama Rasulullah itu di emperan-emperan masjid. Kemudian sekarang pondok pesantren berkembang, bangunannya bagus-bagus, dan santrinya pun sudah tidurnya itu pakai kasur Pak Kiai Khaironi. Kalau zaman Pak Kiai Khaironi dulu tidurnya di mester. Sekarang santri-santri tidurnya di kasur. Tidak mengapa tidur di atas kasur, karena memang anak-anak sekarang fisiknya tidak seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu anaknya kebal, orang tuanya juga kebal.
buktinya banyak ibu-ibu memondokkan anaknya, banyak yang menangis. Nanti di pondok makan apa? Kalau sakit gudiken nanti bagaimana? Insya Allah tidak mengapa ibu-ibu menangis demi memondokkan anak. Insya Allah anak panjenengan semua kelak menjadi anak yang bisa mengangkat martabat orang tua daripada anak-anak kita tidak mondok, tidak mengenyam pendidikan agama, nanti justru akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Siap memondokkan anak, Bu? Siap? Siap, Bu? Yang kompak jawabnya. Siap, Bu? Siap. Tapi dilihat-lihat pondoknya, karena di Jambi ini juga banyak pondok. Ya, pondok Duren, pondok Duku, lagi pondok Meja. Tapi insya Allah Pondok Nurul Hikam ini diasuh oleh beliau Kiai Khaironi yang sanad keilmuannya bertemu sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari para guru-guru beliau. Insya Allah kalau kita memondokkan anak dan kiainya sanadnya jelas, insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya Rabbal. Ahlus Suffah itu pondoknya Rasulullah, santrinya sedikit, terdiri dari fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Makanya pondok pesantren itu banyak dihuni oleh anak-anak yang notabene orang tuanya fakir dan miskin. Anak pejabat itu ada yang mondok, tapi jarang. Justru yang banyak dari kalangan orang-orang tua yang notabene fakir dan miskin. Seperti pondok pesantrennya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lurahnya pondok pesantren Ahli Suffah yaitu Abu Hurairah. Dahulu Abu Hurairah itu pada saat sedang nyantri dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini mengalami kesulitan dikala menghafal, mengalami kesulitan menghafal, pangkal hilang, ujung dapat pangkal hilang. Jadi menghafalnya mudah, lupa. Ini anak-anak kita kan terkadang ada yang menghafalnya itu susah. Tetapi jangan kecil hati. Dari susahnya menghafal itu, nanti kalau diasah terus, insya Allah kalau sudah dapat hilangnya lama. Nah, itu ya. Kemudian mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sorban yang dipakai oleh Abu Hurairah itu diminta oleh baginda Nabi, disuruh menjembeng. Kalau bahasa bahasa Indonesianya menjembeng tau.
bahasa Inggrisnya menjembeng. Setelah dibuka oleh Rasulullah dibacain doa. Setelah dibacain doa ditiupkan keserban itu, lalu dipakaikan Abu Hurairah yang sering mengalami lupa. Berkah dari doa Rasulullah tersebut, Abu Hurairah menjadi kuat ingatannya, menghafal hadis pendek bertahun-tahun gak hilang, menghafal hadis-hadis yang panjang sekalipun bertahun-tahun tidak hilang. Berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkah doa dari kiai-kiai kita, Pak Kiai Khaironi dan seluruh majelis guru, mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya diberikan himmah, cita-cita yang tinggi, semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ini kiai ini biasanya itu menjadi rujukan dimintai doa. Calon anggota dewan itu biasanya sebelum hari H selalu mendatangi kiai minta doa. Kalau sudah jadi biasanya kiainya dilupakan. Di sini ada apa enggak? Kiainya dilupakan. Mudah-mudahan anggota dewan di sini tidak demikian. Amin Allahumma amin. Nanti kalau jadi anggota dewan sudah dipilih masyarakat kok lupa, ini nggak ada bedanya sama pilkada sama pilkab. Kalau pilkada sudah jadi lupa, kalau pilkab kalau lupa jadi. Kalau pilkab apa Bu? Jadi. Kalau lupa jadi. Jadi nopo kira-kira? Jadi anak. Ya Allah. Anegi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istimewa di antara nabi-nabi yang lain Rasulullah. Sebab apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakan kamu Muhammad, maka aku gak akan menciptakan alam semesta. Ada nih panjenengan karena Kanjeng Nabi diciptakne maring Gusti Allah. Adanya desa Purwodadi ini karena diciptakan Kanjeng Nabi. Adanya Isra Mi'raj juga karena diciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diciptakan jasadnya, ruhnya, cahayanya, Rasulullah itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Makanya dalam salah satu tafsir disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat ini disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi sujudnya bukan seperti sujud hamba menyembah Allah. Sujudnya ini tahiyatan, penghormatan, wa ta'liman, dan mengagungkan. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Dikarenakan di keningnya Nabi Adam ada cahaya nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jangan berhenti-henti untuk membaca sholawat. Jangan berhenti-henti, selalu baca sholawat. Setiap saat, setiap waktu terus baca sholawat.
Muhammad ibn Maliki Al-Hasani, gurunya guru saya, Abuya Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi, pernah ditanya, "Ya Syekh, kami mau bertanya, Allah itu sedang apa? Allah itu lagi apa?" Said Muhammad menjawab, Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, memberikan rahmat kepada orang-orang yang baca solawat. Para malaikat memohonkan ampun kepada umat Rasulullah yang baca solawat. Bahkan Nabi mengatakan, sepelit-pelit umatku, apabila disebut namaku, dia nggak mau jawab. Itulah umati Kanjeng Nabi sing pelit. Pelit niku napa? Loke niku napa? Medit. Kira-kira panjenengan semua mau disebut umat Kanjeng Nabi sing pelit? Mau apa enggak? Kalau tidak mau, bila disebut nama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabipun pripun? Allahumma sholli alaihi. Seperti itu, supaya kita ini tidak termasuk umat Kanjeng Nabi sing pelit. Amin. Allahumma amin. Nabi Allah Adam itu mi'rajnya adalah saat beliau sujud memohon ampun kepada Allah setelah beliau itu diturunkan dari surga. Nabi Adam niku nikah di surga dengan Siti Hawa. Jadi nanti keturunan Nabi Adam termasuk kita semua ini nanti nikahnya akan terjadi 2 kali. Di dunia nikah, di surga nikah. Amin. Allahumma. Dan di surga nanti nikahnya bukan hanya 1 istri, Pak Kiai Khaironi. Bisa banyak istri. Alhamdulillah. Istrinya banyak nanti di surga, yang terdiri dari bidadari surga. Kenapa? Sebab di surga itu sudah tidak ada rasa cemburu. Betul? Betul? Maka Pak Khaironi jangan sekali-kali pulang bawa madu asli. Nanti kalau pulang bawa madu asli, nanti bisa-bisa bonyok. Maksud tuh, Bu? Maksud tak? Maksud gini loh, Bu. Kalau ayah bilang, Bu, mau ndak aku madu? Mau, Pak. Tapi ada syaratnya, Pak. Oh, syaratnya gini. Kalau ibu mau dimadu, mau diduakan, ngaten syaratnya ada apa? Apa syaratnya? Kalau bapak juga mau diracun. Gak jadi dapat madu. Iya. Keracun dulu. Jadi umat Kanjeng Nabi besok nikah 2 kali. Di surga nikah, di dunia nikah. Alhamdulillah. Semoga kita semua jadi penduduk surga. Turun dari surga, ini kan, sebagian orang mengatakan semacam memburuk-burukkan Nabi Adam. Tidak, itu hanya sababiah, hanya sebuah lantaran Allah hendak menggantikan sosok manusia di muka bumi ini
Sebab dulu sebelum manusia di muka bumi ini sudah didiami oleh Banul Jan. Ini dalam tafsir Sawi disebutkan Banul Jan ini saling bermusuhan, saling membunuh, saling peperangan yang pada akhirnya dibinasakan Allah. Maka umat Kanjeng Nabi nek Islam dengan Islam saling bermusuhan, saling dendam, saling membenci, saling membunuh, maka itu alamat Allah akan menghancurkan sebuah negeri kita. Insya Allah kita ada ormas besar Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dulu beliau pernah menjadi penjual tembakau untuk menghidupi putra-putrinya. Makanya pengikut NU niku mayoritas seneng rokok. Saya setuju bahasa niku adol tembakau. Mayoritas wong NU kiai-kiai NU itu seneng rokok. Bahasa penjual tembakau. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat restu dari wali kutub, yaitu Simbah Kiai Khalil Bangkalan atau Al Bangkalani. Itu wali kutub pemegang mahkota kewalian tertinggi di dunia. Itu termasuk wali kutub. Wali kutub ini dalam 1 detik itu bisa pindah karena para wali itu juga bersaing di dalam ibadah. Artinya mana yang dekat sama Allah, mana yang paling cinta sama Allah, itu bisa mahkotanya bergeser lagi. Simbah Kiai Khalil pernah menduduki wali kutub. Insya Allah kayak apapun NU digoyang, kayak apapun NU akan dimusnahkan. Karena NU ini berkah dari doanya para wali-walinya Allah. Insya Allah Nahdlatul Ulama NU akan tetap jaya memperkuat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula wong NU kuwi lemu-lemu. Sebab nopo wong NU niku seneng sedekahan. Betul nggak? Ini kan perbaikan gizi namanya. Perbaikan gizi. Gimana? Apalagi musimnya orang meninggal. Sudah 7 hari ada yang meninggal lagi. Ini tiap malam makan terus. Perbaikan gizi nggak kira-kira? Mula wong NU niku lemu-lemu, sehat-sehat. Coba yang anti tahlil, anti yasin, anti 4 hari kelahiran seorang perempuan. Coba deh, nek didelok niku ra nyeneng nih, kurus-kurus. Gimana? Wong NU lemu-lemu, alhamdulillah. Mula nek pengajian NU ampun kaget. NU nariki uang. Gini teh. Mula pengajian NU nang dinanti cok sering napa gelar serban nyuwun infak sedekah. Mudah-mudahan kanthi sedekah rezeki panjenengan dimurahkan Allah, disehatkan Allah, dijauhkan dari bala. Maka menghadapi COVID-19 ini, ceritanya COVID-19 ini membawa ibunya lagi yang bernama Omikron. Ini. Nah, Omikron itu nanti berlanjut lagi menjadi Sunitron. Meredam COVID-19 ini banyak sedekahnya, kayak orang dulu menghadapi pagebluk itu banyak sedekahnya. Bukan berarti kalau COVID
Itu lalu masjid-masjid ditutup, pengajian-pengajian diliburkan. Jangan, justru semakin semangatlah kita mendekat kepada Allah dengan barokahnya kumpul bareng-bareng. Insya Allah menjadi doa semoga COVID ini segera berakhir. Karena imbas COVID ini bukan yang hidup saja, yang mati ini protes. Zaman COVID kemarin tahlilan libur, ahli kubur protes. Inilah gara-gara COVID. Biasanya tiap minggu dapat kiriman doa. Ini sudah berbulan-bulan macet doanya gara-gara COVID-19. Mudah-mudahan masyarakat di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat, selamat, selamat. Yang sudah vaksin kita ucapkan semoga selamat, yang belum vaksin pun juga mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kita kembali lagi. Nabi Adam Mi'raj mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam merasa bersalah. Nabi Adam merasa bersalah sama Allah. Inilah mi'rajnya orang mukmin. Hendaklah kalau kita ingin doa kita mustajab, sujud kita diterima oleh Allah, hendaklah kita merasa salah sama Allah. Kalau orang merasa salah, tentu semakin akan mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa salah sama Allah, kalau habis sholat jangan langsung pergi, melainkan bacalah wirid. Di sini enten boten wong bar salat yo langsung lunga, enten boten? Enten ulama nyebut nih man laisa wirdun fahuwa kirdun. Sing sapa wonge ra tau wirid kuwi kaya dene napa? Monyet. Gitu kan? Itu makalah ulama. Jadi sempatkanlah kita wirid, karena kita ini akeh salah mbek Gusti Allah, banyak butuhnya pada Allah. Hendaklah kita wirid, sempatkan wirid. Habis wirid kita baca doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mi'rajnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu dakwah, sekian ratus tahun lamanya, satu pun tidak ada yang mau mengikuti Nabi Yunus. Milo ono kiai niku ya ono sing randi santri niku ada. Padahal wis dakwah ping ora di santri. Kuwi bukan kiai niku ya ino, boten. Tetapi kiai niku manfaat nanti juga dari sisi yang lain. Orang di santri ming dhek ngopeni majelis selapanan. Ya niku bagian dari santri ini. Ya kan? Bayangkan, itu sekelas kekasih Allah, sehingga Nabi Yunus ini merasa nopo nggih istilah niku ya putus asa.
mila wong putus asa niku manusiawi karena apa Nabi Yunus tuh ngajak siang malam ndak pernah ada yang mau mendengarkan, tidak ada satupun yang mau ngikut. Secara kemanusiaan rodok putus asa, Allah menegur sehingga beliau meninggalkan umatnya, naik kapal di tengah-tengah lautan. Kapal niki oleng, mboten karena ono boyo, mboten. Sekarang itu di daerah Tanjung Jabung Barat kemarin ada beberapa lokasi ini banyak buaya ini bermunculan. Lah kalau ditakoni, Gus, kok boyo mulai akeh to Gus bermunculan? Iya, sebab terlalu banyaknya buaya darat. Sampai-sampai boyone metu. Nah, olengnya itu karena kepenuhan penumpang. Diundi, siapa yang keluar undiannya, itulah yang akan dibuang ke laut. Diundi terus yang keluar Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut. Allah menyelamatkan kekasihnya. Ini ayat Allah, intang surullaha yangsurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapapun yang memperjuangkan agamane Gusti Allah, Allah bakal memberi pertolongan, Allah bakal memberikan kebahagiaan. Milo jenengan pirsani, kiai niku awet isuk siang malam ngaji terus. Yo alhamdulillah bisa makan toh, bisa makan dak? Ngoten ronar ini nganggo sarung terus niku kiai, karena tengeri apa nganggo sarung niku ciri khas bakal duwe anak akeh. Sebab bukae kepenak, Pak. Lo kiai-kiai niku anake akeh, wong sarungan dadi. Ini pejuang agamane Gusti Allah. Lah yang memperjuangkan agamane Gusti Allah itu bagaimana? Bi ilmil ulama. Ulama kiai berjuang dengan ilmunya. Wes ini kaplingan. Ulama berjuang dengan ilmunya. Bagaimana umat ini apa bebas dari kebodohan, anak-anaknya kita bisa ngaji. Ini tugas ulama, kaplingane ulama niki babakan ilmu. Makanya kalau sudah jadi ulama jangan nyemplung nang politik, rusak. Begini mboten? Wis ulama wis dungakne. Wis jamaah yang mau milih siapa dungakne mawon. Nanti siapa yang jadi itulah pemimpin kita. Kiai ra kudu dadi bupati, kiai enggak kudu jadi gubernur. Ming kiai punya bupati, kiai punya gubernur. Kapan kiai dawuh sama bupati, siap Pak Kiai, apa yang bisa saya bantu? Nah begitu. Ulama ini kaplingannya bi ilmil ulama wa adil umara. Ini loh, pemimpin itu sing adil. Jadi nek pemimpin itu ora perlu akeh wiridan. Kok nek wiridane terlalu banyak, masyarakatnya miskin. Nggih mboten? Bakdo salat wiridane sampai 10 jutaan. Wah niku ya ora sempet nggarap apa jalan tol. Nggak sempet apa menggarap proyek desa. Wiridannya umara niki napa? Keadilan. Harus adil. Sing milih yo tetap diayomi, yang nggak milih tetap diayomi. Desa yang dulu nggak milih dia tetap diayomi. Niku ulama yang adil. Ngoten. Ojo njuk. Oh kono kae wingi milih aku, dalane lebokne wae. Kono kae ora wingi ojo. Nah, biadil umara. Umara ini loh punya kewenangan, punya kekuasaan. Ini tolong mumpung jadi anggota dewan. Niki bantu niki Pondok Pesantren Nurul Hikam. Bantu sebab mengko nek ra dadi anggota dewan nek ora iso bantu.
Mumpung jadi kepala desa, bantu ini Nurul Hikam. Nanti kalau sudah nggak jadi kepala desa, tanda tangannya nggak payu. Ini bi'adlil umara. Gimana? Bisa khawatil aunia. Dermawannya orang kaya. Orang kaya ini penting, penunjang dakwah. Coba lihat Kanjeng Nabi. Siapa di belakang itu? Siti Khadijah, janda yang sangat cantik dan kaya. Kekayaannya dihabiskan untuk membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek teng mriki enten rondo kaya ngono kula purun lah. Gimana? Janda kaya lomo membantu perjuangan Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman bagaimana? Maka pondok-pondok pesantren itu biar tegar. Milo COVID-19 ini sesungguhnya korban bagi kita. Polisi ini kalau sing bola-bali nekani kita niku ya korban nih kok. Mergo atasane nuntut sing durung vaksin tekani. Oh, polisi karo bawa tembak. Kita kan paling takut sama tembak. Padahal ya cuman bawa saja. Ya kan? Tentara jadi korban. Korban dari siapa? Negara-negara adidaya yang rakus, yang ingin menguasai dunia. Makanya dan firasat bisa kita buktikan adanya COVID tidak lama muncul vaksin. Sebab kalau masyarakat tebing tinggi nggak ada yang mau divaksin, negara bangkrut. Gimana? Negara nih bangkrut. Lah orang-orang tua banyak nggak mau divaksin, akhirnya turun ke bawah. Anak SMP divaksin, SMA divaksin, turun lagi anak desa anak SD divaksin. Gimana? Ini korban sesungguhnya. Oleh sebab itu doane wong-wong sing ra duwe niku mustajab. Kenapa mustajab? Orang ndak duwe niku panganane halal. Milo nek kita biasa nyokoli anak barang sing haram niku nek kon mondok jarang betah. Dia tuh angel. Gimana? Mula wong-wong sing narkobaan tuh anak-anak yang kena narkoba, jangan menyalahkan anaknya. Wong tuane harus introspeksi. Dulu waktu masih kecil, remaja dewasa, anaknya ini pernahkah disuapi dengan makanan-makanan yang haram? Nabi ngendika kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih. Neraka niku lebih utama tempatnya. Maksudnya ngoten lho, Pak. Wong biasa makan makanan haram, nek jurusan akhirat ngantuk. Ming nek urusan maksiat betah melek. Gimana? Pun saniki introspeksi termasuk saya. Sampean buka kartu remi sewengi kuat mboten? Wah, maca Quran 3 menit wis kepanasan, nggih mboten? Nggih mboten? Lah introspeksi. Suruh ikut manakib katanya kelamaan. Bahasan gunjing orang berjam-jam kuat. Nggih mboten? Harus introspeksi. Mila Bapak Ibu, mari dicokoli anak-anak kita yang khususnya mondok dengan makanan-makanan yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Ngaten. Masya Allah. Ngaten. Paham nggak betul? Imam Haramain, saya cerita Imam Haramain dikit. Dulu waktu masih kecil, beliau ini dititipkan sama ibunya di rumah tetangga. Ibunya itu pergi ke pasar, Imam Haramain. Karena ibunya lama nggak pulang-pulang, Haramain pada waktu itu masih kecil, nangis, nggak ketolong-tolong. Namanya anak kecil kan biasanya nangisnya minta susu.
susu, makanya bapaknya harap untuk mengalah, kan itu minta susu, akhirnya disusui sama perempuan tetangga itu tadi. Sesudah disusui, sang ayahnya Imam Haromain itu tahu, akhirnya jari apa ini, telunjuknya ayahnya Imam Haromain dimasukkan ke dalam tenggorokannya Imam Haromain yang saat itu masih kecil, dibuang, akhirnya muntah-muntah karena ayahnya Imam Haromain tidak menginginkan anaknya itu kemasukan barang-barang yang haram, apalagi subhat. Nah, karena waktu menyusui itu suaminya kan nggak ada, dikhawatirkan. Lah, walaupun sudah keluar susunya, tapi kan sisanya masih ada. Illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulama berjuang nang desa kok rodok susah diarah nih. Kiai ini banyak-banyak baca doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah sing elek dadi api. Pondok-pondok pesantren sing rada angel golek penyandang dana, kata-kata niku maos la ilaha illa anta, insyaallah nanti donaturnya pada datang sendiri. Buktinya teng mriki nggih, bagi kroni kata maos la ilaha illa anta kula husnudzon wae. Alhamdulillah teko pasir, teko boto, teko seng, ora suwi meneh teko keramik. Amin. Muga-muga duitin jenengan manfaat jadi aset untuk ting akhirat sak mangke. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pun kula namung nyeritakne mi'rajnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Masih kathah melih untuk baginda Nabi. Mi'raj yang paling sempurna, maha sempurna adalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi, sebab beliau langsung dipanggil Allah, menghadap Allah, ketemu Allah, bawa perintah sholat yang tadinya 50 waktu, pulang ting langit, ting perjalanan, ketemu Nabi Musa, diprotes, disuruh minta kortingan, naik lagi Kanjeng Nabi Muhammad dikorting mbek Gusti Allah 5. Jadi orang-orang yang merotes niku tidak semuanya jelek, ada apike. Ngoten, ada orang niku kalau khutbah lama banget, hampir 1 jam, diprotes karo jamaah, mbok jangan lama-lama kalau khutbah. Ngoten, jangan lama-lama, tapi perasaan saya bentar. Iya, saking enaknya kamu. Kita itu loh, dari tadi melihat jam, hampir 1 jam khutbahnya. Nah, diprotes, ya introspeksi, ada baiknya supaya kalau khutbah itu dari Kanjeng Nabi jangan terlalu lama. Kan ngoten to nggih? Jadi orang-orang sing protes, jadi kepala desa kok di demo, ya ada baiknya supaya kepala desanya bisa introspeksi di kemudian hari. Kan itu. Jadi apa? Di pemerintah diprotes orang, lah protesan itu ada manfaatnya. Loh, dikorting terus tinggal 5. Itu pun oleh Nabi Musa masih disuruh menghadap Allah. Ming Kanjeng Nabi duweni sifat haya, malu mbek Gusti Allah, wis bola-bali njaluk kepada Allah. Sudah cukup 5 ini, insya Allah umatku akan sanggup menjalankan 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bayang nih kalau Nabi Muhammad bawa 50 waktu, ngoten, turun nggak ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu dijuluki orang yang berbicara sama Allah. Ngoten, orang yang bicara sama Allah, berdialog sama Allah. Sing jenenge orang yang ahli dialog itu kan banyak protesnya, kan itu. Diprotes Kanjeng Nabi Muhammad, membawa hikmah untuk kita semuanya. Coba nek sempet 50 waktu, ora sanggup kita.
lagi arek buka kolor wis adzan 50 waktu ora sempet merokok 5 waktu. Jadi 5 waktu ini semua dengan berkahnya Nabi Musa alaihi salam turun bawa perintah sholat, disampaikan di hadapan umat, disampaikan di hadapan orang-orang kafir, bahkan di hadapan pamannya sendiri Abu Jahal yang siap mencari jamaah, mencari orang-orang, dikumpulkan di Bukit Sofa. Yang menyampaikan tausiah adalah baginda Nabi tentang Isra Mi'raj. Ming tujuannya Abu Jahal tiada lain adalah ketika orang-orang sudah berkumpul, tujuannya arah memperolok-olok Kanjeng Nabi dengan tidak percayanya kisah Isra Mi'raj. Jadi panitia Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal, disusul dengan Abu Lahab, termasuk abu-abu yang lain. Mudah-mudahan manfaat berkah Isra Mi'raj nggih salate kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.